Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya percaya saudara dimanapun berada senantiasa ada di dalam sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Siapa yang percaya bahwa hari ini pasti lebih baik dari kemarin dan pasti diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangannya? Oh haleluya. Diberkatilah saudara yang angkat tangan. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan senantiasa dipenuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, hari Jumat yang lalu saudara kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami siksaan yang luar biasa, hinaan, cercaan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk saudara dan saya dan dikuburkan. Kematiannya menandakan bahwa Yesus telah turun ke alam maut, yang sesungguhnya itu adalah tempat untuk saudara dan saya. Tetapi dia rela menggantikannya untuk saudara dan saya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan saudara. Dan hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitannya. Yang dia katakan sendiri, Yesus katakan sendiri, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukan saja membuktikan menang atas maut, tetapi membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, yang berbunyi demikian tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bangkit. Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, memang ada orang-orang yang bangkit dari kematian. Ada 7 orang yang bangkit dari kematian. Yang pertama adalah anak janda di Sarfat, bangkit dari mati. Lalu anak perempuan Sunem, bangkit dari kematiannya. Anak Yairus, anak janda di Nain, Lazarus juga bangkit dari kematian. Tabita atau Dorcas, Autikus juga bangkit dari kematian. Tetapi orang-orang itu bangkit dari kematian, tetapi kemudian mati kembali. Tapi Yesus beda, saudara. Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, ada sementara orang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah Nabi. Oke, Tuhan Yesus adalah Nabi, tetapi tidak ada Nabi yang mati lalu kemudian bangkit. Hanya Yesus yang mati dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus bukan hanya sekedar Nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, kita memiliki Tuhan seperti Dia. Kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang hidup. Dia tidak mati. Dan Dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Hari ini kita bersyukur, saudara. Kita merayakan kebangkitannya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Dan waktu terus berjalan, saya percaya kita terus disertai Tuhan. Termasuk gerejanya, GBI HOT, House of Transfiguration, senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan pada bulan April 2021 ini, saudara, Tuhan tuntun gerejanya, yaitu dengan satu tema, kemenangan. Itulah sebabnya, saudara, tema khotbah saya hari ini adalah Yesus bangkit membawa kemenangan. Saudara, ada 5 hal karya agung Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama adalah kelahirannya sebagai bayi yang kudus. Yang kedua kematiannya. Dan yang ketiga kebangkitannya dari kematian. Dan yang keempat kenaikannya ke sorga. Yang kelima kedatangannya kali yang kedua. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus, maka saya percaya yang kelima juga pasti tergenapi. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, menjemput saudara dan saya sebagai mempelai-mempelai Tuhan.
Itulah sebabnya saudara mau tidak mau, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang segera. Oleh sebab itu lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Oh haleluya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, ya saya akan membacakannya untuk saudara di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 ya, yang berbunyi demikian. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus terbangun, lalu cepat-cepat ia pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hal yang penting di dalam kehidupan iman Kristen kita. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya menandakan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Dan dia hidup untuk memberikan kita kemenangan, supaya saudara dan saya mempunyai dan memiliki hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita imani kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus akan memberikan kita kemenangan, ada hari esok. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir saudara. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saudara, ada 3 hal yang penting yang saya catat untuk dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, mengutamakan Tuhan akan membuka berkat bagi kita. Di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, mari perhatikan firman Tuhan ini. Ketika melihat pagi-pagi benar para kaum wanita murid Yesus itu pergi ke kubur hendak mengurusi mayat Yesus setelah hari Sabat, saudara. Maka pada hari itu, hari yang pertama setelah hari Sabat, para wanita murid Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar menghampiri Tuhan Yesus. Hari pertama dia tidak menunda untuk datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, dia tidak mencari yang lain. Dia mencari Tuhan. Saudaraku, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita bangun pagi? Tuhan rindu untuk saudara dan saya pagi-pagi benar, kita harus mencari Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Dan firman Tuhan ini sedang mengajar kepada kita hari-hari ini ketika kita bangun. Yang pertama kita cari sesungguhnya apa? Apa yang kita cari?
Apakah kita mencari, memikirkan pekerjaan-pekerjaan kita yang menumpuk, yang masih tertunda kemarin? Apakah kita memikirkan perkara-perkara yang lain, persoalan-persoalan yang lain? Tetapi murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan pada hari yang pertama, pagi-pagi benar, datang ke kubur Yesus, mencari Tuhan Yesus. Saudaraku, kami setiap pagi jam 5, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, berdoa bersama-sama di morning prayer, saudara. Walaupun masih melalui Zoom, saudara, tetapi kami pagi-pagi benar berdoa bersama-sama menaikkan pujian penyembahan. Saudaraku, ada tanggung jawab sebagai murid Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan. Pagi-pagi benar, jangan menunda untuk kita mencari Tuhan. Saudara, sekalipun masih dalam masa pandemi ini, kita ibadah masih online, saudara. Kalau ada rumah doa, jangan tunda, mari kita cari Tuhan. Kalau ada menara doa, jangan tunda, mari kita masuk ke menara doa. Jangan tunda. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara. Murid Tuhan Yesus harus mencari Tuhan, saudara. Jangan kalah dengan yang lain-lain, saudara-saudara kita pagi-pagi benar, mereka sudah melakukan ritual-ritual mereka. Sementara kita mengabaikan untuk kita mencari Tuhan. Saudaraku, karena pada saat pagi-pagi benar, ya, saya percaya kita mencari Tuhan pasti ada berkat-berkat Tuhan. Di sana dikatakan, saudara, di dalam ayat yang kedua, ketika para wanita itu pagi-pagi benar menghampiri kubur Yesus, maka di sana yang mereka lihat seharusnya batu yang besar yang menutup kubur Yesus. Tetapi apa yang mereka lihat? Batu yang menutup kubur Yesus itu sudah bergeser, sudah terbuka. Batu menandakan persoalan kita. Batu kubur itu menandakan masalah pergumulan kita. Ketika kita pagi-pagi benar mencari Tuhan, saudaraku, saya percaya pergumulan masalah apapun pasti Tuhan bukakan. Ada satu hal yang supranatural sifatnya, saudara. Para wanita itu tidak kuat untuk membuka batu yang ada di dalam kubur Yesus. Tetapi kekuatan supranatural itu, saudara, menggesernya. Pada saat pagi-pagi benar, kita mencari Tuhan. Masalah apapun, pergumulan apapun, pasti Tuhan selesaikan. Saudaraku, jangan tunda untuk kita mencari Tuhan. Nah, berbicara tentang menunda, saudara, saya akan bersaksi. Tanggal 30 Maret yang lalu, saudara, sementara istri saya, Ibu Osi, sedang memasak, ada seorang saudara ya yang kita kenal dari gereja yang lain datang ke rumah dan dia katakan, "Tante Os minta tolong, Om Roditus mendoakan seseorang yang lagi sakit keras. Bapak-bapak ya suka mengamuk. Dia sudah membakar tape recorder, ya walaupun tape recorder yang lama sudah dibakar sampai gosong angus. Bahkan ketika dia marah, dia membawa celurit, dia akan mencelurit siapapun. Tolong doakan." Ya. Dia sedang sakit, mungkin sedang putus asa dengan sakitnya, maka dia marah, saudaraku. Dan kemudian, saudara, tanpa menunda, pada saat itu juga saya dan istri kemudian datang ya ke rumah bapak ini, tetangga ya, dalam satu komplek, cuman beda RT saja, saudara. Kami datang ke sana. Di rumahnya yang sederhana, ya, saudaraku, di dalam pelayanan jangan memilih. Ya, di rumah sederhana itu kami melihat bersama dengan istri seorang bapak yang duduk termenung, ya, sementara ada anak dan menantunya sedang mendampinginya. Tanpa menunda, kami melayani, kami doakan, ya, bersama-sama kami doakan, kami minyaki dengan minyak urapan, supaya ada kedamaian. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa dan kesalahan dari bapak ini. Dia duduk saja diam, termenung, saudara. Dan apa yang terjadi? 1,5 jam selesai kami mendoakan, kami mendapat telepon. Bapak itu sudah pulang ke rumah bapak. Saudara, jangan kita menunda. Kalau Tuhan suruh kita untuk kita melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
Pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, mari hampiri Tuhan. Maka segala pergumulan masalah pasti Tuhan bukakan. Yang kedua, saudaraku, ya, ketika kita menghampiri Tuhan pagi-pagi, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Para wanita itu pagi-pagi benar, ya, melihat bahwa batu kubur Yesus sudah tergeser, terguling. Mereka melihat malaikat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya, saudara, ketika pagi-pagi benar kita menghampiri Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan itu akan membawa kita sukacita, sukacita, damai sejahtera. Dan membawa kita memiliki hari-hari yang lebih baik dari kemarin, saudara. Dan yang kedua, saudara, kebangkitannya memberikan kehidupan. Ya, ayat yang kelima dituliskan begini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Kedua malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, kita tahu bahwa dunia ini sifatnya fana. Dunia ini sifatnya sementara. Segala sesuatunya yang ada di dunia ini akan berakhir. Tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya, saudara, ayat ini sedang mengajari kepada kita. Mari di dalam hidup ini, hendaklah kita mencari Dia yang hidup. Bukan mencari hal-hal yang sifatnya dunia. Sifatnya yang membawa kita di dalam kematian, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan menginginkan supaya kita mencari hal-hal yang rohani, saudara. Hari-hari ini kita mencari hadirat Tuhan. Karena hari-hari ini dunia begitu luar biasa membujuk kita anak-anak Tuhan. Supaya kita lari dari hadapan Tuhan. Supaya kita tidak fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari cari kebenaran daripada Tuhan. Cari perkara-perkara yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan disediakan bagi setiap kita. Cari Tuhan. Maka saya percaya apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Cari Tuhan, maka apa yang kita rindukan pasti digenapi oleh Tuhan. Karena semuanya Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Oh, haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Ada lagu yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, banyak kabar yang menggemparkan. Membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Tetapi mari kita dekati Tuhan, kita cari Tuhan. Supaya kita tetap tenang. Cari Tuhan di dalam sabdanya, yaitu firman-Nya. Nah, yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan 11, ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Yang ketiga, saudara, orang degil sulit menerima kebenaran. Nah, para wanita ini, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Yesus telah bangkit, dan ini sudah dikatakan kepada para muridnya. Bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan para wanita ini kemudian menghampiri, dikatakan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka berkata bahwa Yesus bangkit. Tapi apa yang didapati, saudara? Dikatakan firman Allah, ya.
memberitahukannya kepada rasul-rasul, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan sendiri kepada para muridnya. Dan berulang kali Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi murid Tuhan Yesus di sana dikatakan omong kosong perkataan daripada perempuan ini, saudara. Dan mereka tidak percaya. Saudara, apa yang kita pelajari dari hal ini, saudara? Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan Yesus percaya akan perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam firman-Nya? Ada janji-janji Tuhan untuk saudara dan saya. Dan ini tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita imani hal itu, saudara? Sementara kita berkata bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak mengimani dan kita tidak percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Maka kalau hal itu terjadi maka akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika saya mempelajari hal ini, maka murid-murid Tuhan Yesus itu dikatakan mereka adalah orang yang degil, yang tidak percaya. Dan saya rindu dan saya percaya kita semua tidak menginginkan bahwa kita disebut sebagai orang-orang yang degil, yang tidak percaya akan perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti tergenapi di dalam kehidupan saudara. Ada banyak mujizat yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya untuk saudara dan saya. Mari kita imani kebenaran firman itu. Ketika kita mendengar firman-Nya, kita aminkan, ada mujizat pasti terjadi. Saudara, mari di dalam firman ini Tuhan sedang bekerja untuk saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan rindu untuk membawa saudara dan saya dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan rindu untuk kita terus dikuatkan hari-hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh tantangan dengan firman-Nya. Itulah sebabnya ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita aminkan. Firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya adalah firman yang hidup, yang kita harus pelihara dengan sungguh-sungguh. Supaya firman itu memberikan kita kekuatan. Firman itu memberikan kita pengharapan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mari saudaraku, bangkit. Bangkitkan iman kita. Ada janji Tuhan untuk saudara dan saya melalui firman-Nya. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa saudara hari-hari ini yang berkata, Tuhan, aku letih. Tuhan, aku lesu. Firman-Nya berkata, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Ada sementara saudara ketika menghadapi pergumulan berkata, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Justru Tuhan meninggalkan surga supaya Tuhan dekat dengan saudara dan saya. Agar saudara dan saya diselamatkan. Dia tinggalkan surga, datang ke dalam dunia ini. Agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dalam pergumulan apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, percaya firman-Nya sedang bekerja. Hari ini ketika engkau meresponi firman Tuhan, percaya Tuhan akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menggenapi firman-Nya dan melepaskan saudara dari segala pergumulan dan memberikan kelegaan sukacita. Oh haleluya, haleluya. Karena belum ada kasih di dunia ini untuk Dia menerima kita apa adanya. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan menaikkan satu penyembahan.
belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kasih tiada dua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kuasa kebangkitan-Mu, kami boleh hidup di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang hidup, penyelamat kami, yang terus menyertai kami agar kami senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan Engkau. Di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus sertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam kasih setia Tuhan yang terus dilimpahkan. Kesehatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkati seluruh kehidupan daripada anak-anak-Mu. Pada saat mereka bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Pada saat mereka berusaha, Tuhan berkati usahanya. Bahkan hari-hari ini ketika mereka ada di dalam kesulitan, kami percaya Tuhan Kau sertai dan Kau membukakan segala jalan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit. Biar kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan, kuasa darah Yesus, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan dengan sempurna. Yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya hari-hari mendatang kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya rencana Tuhan yang indah, yang sempurna terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu melepaskan berkat bagi setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera terus dilimpahkan di dalam setiap keluarga, rumah tangga, umat-Mu Tuhan. Pada saat mereka ada di dalam satu persoalan pergumulan hari-hari ini, kami percaya Tuhan Engkau sertai, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-Mu yang akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami tahu Tuhan Engkau Allah sumber segala berkat, akan melimpahkan berkat-berkat-Mu yang limpah bagi setiap umat Tuhan yang akan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang memberi dengan sukacita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan kami. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.